Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Atau peluru ini menembus badan kamu. Berani. Si Bram mana sih? Kok itu nggak dibukain pintunya ya? Bram! Itu ada yang ketuk pintu di depan. Ada tamu yang datang tuh, Bram. Kok si Bram nggak jawab ya? Apa dia lagi mandi? Ini siapa sih yang malam-malam datang ya? Apa jangan-jangan Nadine? Pas banget ini. Bisa makan malam sekeluarga kita. Ternyata dugaanku benar. Yang datang kamu, saya. Jangan kamu macam-macam sama keluarga saya. Keluarga saya? Keluarga kamu yang mana? Kebetulan dia ada di sini. Aku harus bikin Bram menghabisi Arden. Stop ganggu hidup saya, Arden. Saya nggak pernah cinta sama kamu. Kamu udah mengambil orang-orang yang saya cintai. Bram, bilang sama bapak kamu, jangan macem-macem sama saya. Nadine. Yang macam-macam itu kamu. Kamu itu. Berhenti ganggu hidup saya. Kamu ini penjahat, kamu ini parasit, Arden. Bu Nadine. Bu. Ibu tenang dulu ya. Pak. Udah, Pak. Jangan bikin Bu Nadine marah. Bram. Kamu kok malah belain perempuan ini? Dengar ya, Bram. Perempuan ini tidak sebaik yang kamu kira. Dia itu, Bram. Pak, aku nggak ngerti maksud Bapak. Bukannya Bapak bilang, aku berhutang budi sama Bu Nadine. Bapak bilang juga, Bu Nadine itu baik sekali sama kita, Pak. Ya. Bapak dulu memang pernah bilang seperti itu sama kamu, Bram. Tapi asal kamu tahu, kamu sekarang ini harus sudah saatnya tahu cerita yang sebenarnya, Bram. Enggak, Ardan nggak boleh bilang ke Bram kalau aku ini ibu kandungnya. Aku harus cegah Ardan melakukan ini. Bu Nadine ini. Diam! Mau bicara omong kosong apa lagi kamu, Ardan? Cukup kamu buat hidup aku sengsara, Ardan. Nadine. Justru ini bukan sekedar omong kosong. Ini semua akan membuat kita semua bahagia. Kita akan happy semuanya. Nah, Bu Nadine ini. Diam kamu! Atau peluru ini menembus badan kamu. Bu Nadine. Diam kamu, Bram. Jangan dekati saya. Diam kamu. Kamu, Ardan. Kamu benar-benar hancurin hidup aku. Jangan. Kamu bilang kamu mau lindungi saya kan, Bram? Orang ini brengsek, Bram.
semuanya dari saya. Dia mau bikin hidup saya nggak tenang sampai dia bisa milikin saya. Dia ini nggak pantas hidup. Bapak kamu ini pantas untuk mati. Nadine, kamu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Kamu itu milik aku. Kamu dengar sendiri kan, Bram? Kamu dengar kan? Kamu harus habisi dia. Karena bapak kamu udah ngancurin hidup saya. Bu, lebih baik Bu berikan pistolnya ke saya. Saya gak akan pernah hidup tenang, Bram, selama laki-laki ini masih hidup. Dia pasti akan terus gangguin saya. Bu Nadine, tolong berikan saja pistolnya sama saya, Bu. Enggak. Diam, Bram. Oh, iya. Kamu jadi mau ngadu domba aku sama Bram? Iya. Hah? Itu tidak akan pernah bisa, Nadine. Kalau kamu tetap masih keras, aku akan bilang semuanya sama Bram. Bram, Bapak tahu Nadine dan siapa dia sebenarnya. Sialan kamu, Aden! Tolong kasih pistolnya ke saya. Enggak, Bram. Enggak. Diam kamu, Aden. Kamu tuh harus mati, Aden! Nadine, kamu takut kalau saya akan bilang semuanya? Bram, Bapak ini sudah puluhan tahun kenal sama Bu Nadine. Dia dulu... Bram, saya nggak mau masuk penjara. Saya nggak mau. Bukan saya yang nembak dia, Bram. Ibu pergi aja dulu dari sini. Biar saya yang urus. Pak, Bapak bangun, Pak. Bapak bangun, Pak. Enggak, Bapak nggak boleh mati. Bapak harus selamat. Pistol itu harus aku sembunyikan dulu. Setelah bawa Bapak, baru aku lenyapkan. Bu, Ibu nggak apa-apa? Lagian ngapain sih Bu nyolong kayak gitu jalannya? Nggak lihat kiri kanan, Ibu udah capek. Males hidup emang. Taksinya kosong. Iya, kenapa? Anterin saya ya, Pak ya. Mau kemana? Nanti saya kasih tau kemana, pokoknya sekarang anterin saya, Pak. Oke. Apa Aden meninggal? Semoga begitu. Memang lebih baik kalau dia lenyap selamanya. Tapi, apa aku bakal masuk penjara gara-gara itu? Enggak. Bukan aku yang nembak Ardan. Bram yang lakuin itu. Tenang, Nadine. Tenang. Kamu gak akan kenapa-napa. Kamu harus bisa bersikap seperti biasa aja. Seolah gak terjadi apa-apa. Lebih baik sekarang aku pulang ke rumah. Toh apa yang dibilang sama Ardan juga gak terbukti. Surat itu gak sampai di rumahnya Mas Damar. Gak mungkin Udin bohong sama aku.
Kalau emang benar Tante Nadine yang menghilangkan nyawa Om Joshua, apa mungkin Tante Nadine berkomplot sama laki-laki yang bernama Ardan itu, Mas? Dan mungkin aja Tante Nadine ada hubungannya dengan kematian Papa Haryono. Bisa jadi, sayang. Mungkin aja Tante Nari juga terlibat dalam penculikan waktu kamu kecil dulu. Karena kalau aku lihat, semua ini seperti saling berkaitan. Merinding Mas, Amira kalau ingat itu semua. Amira nggak nyangka, kok bisa ya Tante Nadine sejahat itu? Kejam banget, Mas. Apa sih yang bikin dia sampai kayak gitu? Aku juga nggak tahu, sayang. Aku cuma berharap semoga semua misteri ini dapat terpecahkan. Bapak harus bertahan, Pak. Bapak harus selamat. Aku yakin Bapak orang kuat. Ya, Pak ya. Pak, Bapak harus bertahan, Pak. Maaf Pak, biarkan kami melakukan tindakan terhadap pasien. Sebaiknya Bapak urus administrasinya saja. Sus, tolong selamatkan Bapak saya ya. Saya minta tolong. Tolong ya, Sus. Baik Pak, kami akan melakukan yang terbaik. Pak, Bapak harus hidup. Cuma Bapak yang aku punya. Bapak satu-satunya keluarga aku, Pak. Tuh, pasien mulai sadar. Saya gimana? Saat ini Bapak berada di rumah sakit. Maaf Pak ya, kalau bisa saya tahu Pak, apa yang terjadi sama Bapak? Saya ditembak. Keluarga Bapak Ardan Sutejo. Ya, Sus. Saya anaknya. Gimana keadaan Bapak saya? Dokter mau bicara Pak, nanti dokter yang akan menjelaskan. Mari Pak. Silakan, Pak. Dok. Iya. Jadi gimana Bapak saya, Dok? Beruntung sekali Pak ya. Pasien luka tembaknya itu tidak mengenai jantung Pak. Tapi saat ini pasien harus segera dioperasi Pak. Karena pendarahannya tidak bisa berhenti. Dan kondisi pasien saat ini sangat kritis Pak. Tolong selamatkan Bapak saya. Tolong lakukan yang terbaik untuk dia ya, Dok. Saya mohon. Baik Pak, kami akan lakukan terbaik. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu, kenapa pasien bisa kena luka tembak Pak? Jadi gini, Dok. Bapak saya tadi tuh lagi ngebersihin senjata. Dan dia nggak sengaja menarik pelatungnya sehingga mengenai dada kirinya. Baik Pak,
Terima kasih informasinya. Bapak silakan tunggu di depan ruang operasi. Silakan. Baik. Maaf Pak. Pak. Silakan Pak. Tapi tadi pasien bilang kalau dia ditembak. Suster? Iya dok. Tolong hubungi polisi sekarang dan bilang ke satpam. Ya. Tolong awasi bapak yang tadi. Mengerti? Baik dok. Ya, sekarang. Nadine kok kelihatan cemas. Apa dia panik karena kejahatannya nyaris terbongkar? Tenang. Aku harus bersikap biasa aja ke dia. Aku harus pura-pura nggak tahu apa-apa. Nadine, Mas Damar? kamu dari mana? Tumben pulangnya malam banget. Iya Mas, tadi sebenarnya pengen banget pulang cepet, cuman teman-teman aku tuh nahan supaya aku gak pulang cepet. Karena katanya mereka masih mau hibur aku karena aku habis kehilangan Diandra, Mas. Kamu kelihatan gelisah. Kenapa? Ini Mas, aduh, aku tuh kepikiran tadi temen aku gak datang arisan karena katanya dia kecelakaan. Aku jadi kepikiran Mas, kasihan sama anak-anaknya. Oh, ya. Mas Damar belum tidur? Udah malam gini? Nggak, tadi saya habis ambil air minum. Oke Nadine, kamu istirahat aja. Iya. Saya ke kamar dulu. Iya. Mas Damar bersikap biasa aja ke aku. Berarti benar, surat yang Ardan kirim ke HP aku itu bohong. Ardan sialan. Mudah-mudahan dia nggak bisa diselamatkan.